Oke, halo, assalamualaikum. Video kali ini sebenarnya bukan coba cerita, tapi aku mau nyoba tantangan yang barusan aku lihat lewat di reels aku. Jadi kata dia tuh untuk meningkatkan artikulasi itu bisa dengan cara ngegigit pulpen sambil ngomong. Habis itu kamu rekam, habis itu selesai, ulang lagi hal yang sama, tapi pulpennya di remove. Katanya sih bisa berhasil. Udah, cobain ya. Hari ini aku terlibat diskusi yang seru banget sama Mariam. eh karena dia yang duluan nanya tentang hmm, ibu aku kerja apa enggak. Jadilah setelah itu, jadilah setelah itu kita ngomongin tentang kayak perempuan dan karir, gimana nanti kita ke depannya. Ujung-ujungnya malah ngomongin nikah pernikahan. eh yang aku tangkap ya dari si Mariam itu kita kita punya tujuan atau kayak kriteria yang relatif sama mirip-mirip. Yang mau kerja, aku juga mau kerja. Tapi kita sama-sama gak mau meninggalkan kayak peran kita sebagai ibu. Kita nggak mau mengorbankan anak kita, keluarga kita demi pekerjaan gitu loh. Dan menurutku ini menarik. Karena dulu aku sempat berpikir kalau, oh, perempuan itu harus memilih di antara pekerjaan dan jadi ibu. Gara-gara dunia ini yang nggak cukup adil gitu, nggak cukup adil atau masih banyak kesenjangan. Jadi itu yang menghalangi perempuan untuk berkarir sekaligus sebagai ibu. Tapi makin ke sini, aku juga dengar insight dari buku, dari perempuan lain yang juga bekerja. Hmm, sepertinya emang di dunia yang ideal pun, yang segalanya tuh udah terpenuhi, gak ada kesenjangan, gak ada semuanya adil, itu tetap aja menurut aku perempuan nggak bisa hmm, get it all gitu loh. Hmm, jadi ibu dan bekerja itu berduanya merupakan hal yang butuh kapasitas mental dan fisik yang besar gitu. Hmm, nggak bisa keduanya disamaratakan atau diremehkan karena kayak oh jadi ibu mah gampang cuma di rumah doang daripada kerja kan harus keluar tuh nggak bisa. Mereka berdua itu punya merupakan tanggung jawab yang berat banget. Makanya hmm, kayaknya kalau bisa dicari tadi kita ngobrol itu intinya kita mau kerja, kita juga mau jadi ibu, tapi kita mau kerja itu cuma for fun doang, cuma buat seru-seruan, cuma buat isi waktu, bukan sebagai ya nafkah, karena ya obviously ya nafkah kan kewajiban suami. Nah, jadi dari situlah kita lagi ngomongin lagi tentang pernikahan. Coba coba hal-hal kayak eh kalau misalnya kamu dilamar sama cowok yang belum mapan, mau nggak kira-kira? Nah, itu menarik banget sih diskusi kita. Hmm, kita sama-sama berpendapat kalau mau nikah itu ya harus mapan dulu. Nggak ada tuh namanya nikah tapi sama-sama belum punya harta dan kapasitas, harta dan kematangan finansial. Hmm, astagfirullahaladzim. Yang ujung-ujungnya jadi ngomongin tentang kriteria cowok idaman kita kayak what? Cukup lucu sih jujur. Tapi ya menurut aku percakapan kita hari ini berkesan banget karena aku bisa jadi tahu kayak inner head dia, apa pendapat dia tentang hal-hal seperti ini. Nah, banget, aku suka banget bertukar pikiran dan berdiskusi kayak gini. Dan ya,
Kayaknya cukup dulu segitu aja. Ya udah mulai ngiler juga pulpennya copot mulu. Oke, terima kasih. Oke, ini second attempt aku. Jadi aku ngomong cerita kira-kira cerita hal yang sama setelah pulpennya dilepas. Jadi hari ini aku dan Mariam terlibat diskusi yang seru banget menurut aku. Awalnya gara-gara dia nanya aku tentang ibu aku pernah kerja nggak atau di rumah aja. Jadinya aku bilang kalau iya ibuku dulu pernah jadi guru, terus habis itu berhenti pas ada aku lahir. Nah dari situlah kita jadi malah ngomongin tentang perempuan dan karir dan gimana perempuan itu harus menghadapi dilema fokus di karir atau menjadi ibu. Dulu aku selalu beranggapan kalau perempuan itu nggak bisa memiliki dua-duanya, karir dan jadi ibu, itu gara-gara dunia yang gak sempurna gitu loh. Karena dunia yang belum nggak adil, dunia yang masih banyak kekurangannya. Aku percaya banget kalau dulu di dunia yang ideal itu harusnya bisa perempuan itu berkarir sambil jadi ibu dan dua-dua tanggung jawabnya ini nggak ada yang dikorbankan. Tapi makin kesini, kayaknya aku lama berpikiran kayaknya nggak bisa gitu deh. Perempuan itu mau gimana pun harus ada salah satu yang dikorbankan. Karena mau bekerja, berkarir, atau jadi ibu itu dua-duanya butuh kapasitas mental dan fisik yang sangat besar gitu loh. Dua-duanya itu tanggung jawab yang ya berat, nggak bisa salah satunya diremehkan kayak kalau ada orang bilang, ih jadi ibu mah gampang cuma di rumah doang ngurus anak kan. Kalau kerja mah susah kan tiap hari harus PP, harus ngikutin aturan bos atau gimana gitu. Itu enggak gitu. Dua-duanya itu sama-sama beratnya, sama-sama berharganya. Makanya dari situlah ternyata aku dan Mariam sama-sama setuju kalau kita mau kerja, kita juga mau jadi ibu. Tapi kita mau kerjanya itu cuman buat for fun. Kita cuma mau kerja buat nyalurin kayak hobi atau supaya kita ada kayak kontribusinya atau kegiatannya gitu. Iya, menarik sih menurut aku menarik banget. Dan ujung-ujungnya ya karena kita mau kerja buat for fun doang, kita nggak mau dong jadi kayak keluarga kita beri untuk nafkah pada kita karena ya obviously nafkah kan tanggung jawab suami ya. Jadilah habis itu kita jadi ngomongin tentang pernikahan kayak, hmm, kamu idealnya mau nikah umur berapa? Terus juga aku jadi tahu kalau Mariam gak mau nikah di atas umur 28. Menarik. Aku sebenarnya jarang mikirin hal-hal yang kayak gitu sampai terlalu detail, sampai umur berapa, habis itu mau kerjanya gimana, mau punya anak umur berapa. Menarik deh pokoknya. Dan karena kita ngomongin pernikahan, tentu saja ujung-ujungnya mengarah ke laki-laki idaman ya. Tetap aja kita ngomong ujung-ujungnya ngomongin cewek idaman kita yang bagaimana. Kayak pertanyaan kalau misalnya kamu dilamar sama cowok yang belum mapan, kamu mau nggak kira-kira? Kalau jawabanku tadi tuh enggak ya. Enggak mau. Karena definisi belum mapan itu kan artinya dia belum bisa menafkahi ya. Kalau dia belum bisa memenuhi kewajiban sebagai suami, kayaknya aku menolak dulu deh, nggak mau dulu. Ya, itulah. Aku suka banget diskusi pertukar pikiran kayak gini karena aku suka mengutarakan pendapatku. Aku juga suka dengar pendapat dari orang-orang. Aku suka memahami sudut pandang mereka. Aku suka mendengar keluh kesah mereka, apa yang mereka pikirkan tentang topik yang menarik ini. Ya, kayaknya segitu aja buat video hari ini. Makasih, makasih, dadah.